Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan Azhari dari kelompok 12 dengan NIM 20502055. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbagai masalah dalam bidang ekonomi yang bisa diselesaikan dengan integral. Penerapan integral tak tentu untuk mencari persamaan fungsi dari suatu variabel ekonomi apabila persamaan fungsi marginalnya diketahui, karena fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total. Maka dengan proses sebaiknya, yaitu integrasi, dapat dicari fungsi asal dari fungsi turunan atau fungsi total. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan integral tak tentu dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah fungsi biaya, di mana biaya total atau TC adalah integral biaya marginal atau MC, di mana F besar Q sama dengan F kecil sama dengan integral F kecil QD, dan biaya rata-rata AC sama dengan TC per TQ. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan atau penerimaan total TR adalah integral dari penerimaan marginal atau MR, di mana FQ sama dengan integral FQ DQ, atau TR sama dengan integral MR DQ. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi produksi. Total produk atau Q sama dengan FL, di mana Q sama dengan output quantity produk dan L adalah input atau labor atau tenaga kerja. Kemudian produk marginal atau MP sama dengan Q aksen sama dengan DQ per DL sama dengan F aksen L. Produk total adalah integral dari produk marginal. Secara keseluruhan atau P sama dengan integral MPDL sama dengan integral FDL. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, di mana konsumsi dilambangkan dengan C dan tabungan dilambangkan dengan S. Dinyatakan dalam fungsional terhadap pendapatan nasional, yaitu Y. Yang pertama adalah konsumsi C sama dengan FY sama dengan A plus BY. MPC sama dengan C aksen sama dengan do C per do Y sama dengan FY sama dengan B, turunan dari C. Kemudian yang selanjutnya adalah tabungan atau S. GY sama dengan A plus 1 min B Y kali Y. MPS sama dengan S aksen sama dengan do S per do Y sama dengan G aksen Y sama dengan 1 min B, yaitu turunan dari S tadi. Nah, untuk nilai Y sama dengan C plus S, di mana C tadi itu adalah konsumsi, yaitu A plus BY, dan ditambah dengan S. S itu adalah tabungan tadi, yaitu A plus 1 min B Y. Nah, jadi hasil dari MPC ditambah MPS sama dengan 1. Kemudian yang kelima adalah fungsi pendapatan dan fungsi produksi dari marginal revenue product of labor. MRPL adalah mengandung arti bahwa untuk setiap penambahan input tenaga kerja sebanyak L orang akan menyebabkan penambahan pendapatan sebanyak R satuan dan sebaliknya. Secara rumus didefinisikan sebagai diferensial berantai antara fungsi pendapatan dengan fungsi produksi dari tenaga kerja sebagai berikut. MRPL sama dengan AR per AL sama dengan AR per AQ dikali AQ per AL, di mana atau integral MRPL DL sama dengan integral MR DQ dikali integral MPDL. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Gali sebagai pemateri kedua. Kali ini saya akan membahas tentang kaidah dari integrasi. Berdasarkan kaidah dari integrasi, konsumsi adalah integral dari MPC dan tabungan adalah integral dari MPS. Yang pertama adalah KA autonomous consumption. Arah konsumsi otonom menunjukkan besarnya konsumsi nasional pada saat pendapatan nasional sebesar 0. Yang kedua, K sama dengan A sama dengan autonomous saving. Tabungan otonom menunjukkan besarnya tabungan nasional pada saat pendapatan nasional sebesar 0. Yang ketiga adalah MPC atau marginal propensity to consume.
Perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi ASI dengan perubahan pendapatan nasional AY yang mengakibatkan adanya perubahan konsumsi tersebut. Dan yang keempat adalah MPS atau Marginal Propensity to Saving, adalah perbandingan antara besarnya perubahan saving AS dengan perubahan pendapatan nasional AY yang mengakibatkan adanya perubahan konsumsi tersebut. Kemudian, MPC kurang dari 1 dan MPC itu lebih besar dari setengah. Yang pertama, MPC kurang dari 1 menunjukkan sebagian besar penggunaan tambahan pendapatan digunakan untuk menambah besarnya konsumsi, sedangkan sisanya, yaitu sejumlah kecil, merupakan tambahan tabungan. Yang kedua adalah MPC lebih besar dari setengah, menunjukkan lebih dari 50% pendapatan yang diperoleh digunakan untuk konsumsi. Dan yang ketiga adalah MPC selalu positif, karena jika pendapatan naik, konsumsi juga akan ikut naik. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen atau consumer surplus mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Fungsi permintaan atau P sama dengan F menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi konsumen tertentu yang sebetulnya mampu dan bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari PE, hal tersebut akan menjadi keuntungan baginya sebab ia cukup membayar barang tadi dengan harga PE. Nah, keuntungan lebih inilah yang oleh Alfred Marshall disebut surplus konsumen. Secara geometri, besarnya surplus konsumen ditunjukkan oleh luas area di bawah kurva permintaan tetapi di atas tingkat harga pasar. Kalian bisa lihat rumusnya di PPT ini jika dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan V kali Q, atau kalian juga bisa lihat rumusnya jika dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan VP, di mana P aksen adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau pangkal kurva permintaan pada sebuah harga. Nah, kemudian yang terakhir saya akan memperlihatkan apa yang telah diperoleh dari pembahasan di slide sebelumnya. Kalian bisa lihat sendiri CS sama dengan apa. Nah, kemudian yang terakhir saya akan membahas tentang surplus produsen atau produsen surplus, yaitu mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar, yaitu suatu barang yang ditawarkannya. Nah, fungsi permintaan ini adalah P sama dengan F kali Q, menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi produsen tertentu yang sebetulnya bersedia menjual dengan harga yang lebih rendah dari PE, hal tersebut akan menjadi keuntungan baginya, sebab ia kini dapat menjual barangnya dengan harga PE yang lebih tinggi dari harga jual yang telah direncanakannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kalian bisa bertanya nanti di kolom chat ya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.